Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang riset merek yang berjudul Analisis Brand Awareness di kalangan masyarakat pada pasta gigi merek Presiden. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota. Yang pertama ada Akmal Fitri Adi Himawan sebagai ketua, lalu Widya Astuti, Pipit Sofiatul Hayat Rajman, dan Yetriani Swinda Humau. Yang pertama akan dibacakan oleh Yetri. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan kuesioner dan dokumen. Metode analisis data. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner. Peranan dan kegunaan merek. Sebuah merek mempunyai peranan yang sangat penting dalam benak konsumen. Mayoritas seorang konsumen akan selalu melakukan pembelian produk berbekal dari kualitas produk yang mereka gunakan. Seperti Pepsodent, merek terkemuka di sebagian besar negara Asia dengan Indonesia dan India sebagai pasar terbesar, dan pada tahun 2005, Pepsodent merupakan satu-satunya merek pasta gigi yang diakui oleh FDI, Federasi Gigi Dunia, di samping Asosiasi Dokter Gigi Dalam Negeri. Strategi merek. 1. Segmenting. Pepsodent mengelompokkan produknya berdasarkan segmentasi demografis. Segmenting pada Pepsodent sudah sangat luas, sehingga dengan begitu nama Pepsodent dapat menjadi pilihan pertama yang melintas di benak hampir seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dengan begitu nama Pepsodent dapat menjadi pilihan pertama yang melintas di benak hampir seluruh masyarakat Indonesia. 2. Targeting Pepsodent yaitu pada anak-anak dan dewasa, secara umumnya yaitu pada satu keluarga. 3. Positioning. Pepsodent menjalankan PLC secara konsisten. Hal tersebut mengakibatkan posisi pasar produk Pepsodent memiliki berbagai keunggulan. Pepsodent melakukan beberapa strategi pengembangan merek produk yaitu line extension dan brand extension. Line extension adalah salah satu strategi pengembangan produk dengan memperkenalkan produk baru yang berbeda, namun tetap dalam kategori yang sama seperti rasa, bentuk, warna, dan kemasan. Elemen-elemen brand equity. Ada 4 elemen utama yang ada pada ekuitas merek, yaitu kesadaran merek, brand awareness, asosiasi merek, brand associate, persepsi kualitas, persepsi quality, dan kesehatan merek, brand loyalty. Peran dan equity. Menurut Kotler dan Keller 2012, brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungan dengan mereka, dan juga harga pasaran dan probabilitasnya yang diberikan merek bagi perusahaan. Brand awareness. Rochester dan Percy 1996 113 menyebutkan bahwa definisi kesadaran merek adalah pembeli untuk mengenali dan juga menyebutkan setiap merek yang ada di pasar, mengkategorikannya secara detail untuk proses pembelian produk yang dimaksud. Piramida brand awareness dari yang tertinggi sampai terendah adalah sebagai berikut. Yang pertama, puncak pikiran. Yang kedua, pengingatan kembali merek. Yang ketiga, pengenalan merek. Yang keempat, tidak mengenali merek. Profil perusahaan Pepsodent. PT Unilever Indonesia Tbk berdiri di Indonesia semenjak tahun 1933. Awalnya bernama Lever Jeff Fabriken NV yang beroperasi di Batavia dan merubah nama menjadi PT Unilever Indonesia. Pada tahun 1980 dan go publik menjual sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 1981. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penyediaan konsumer produk yaitu home and personal care, serta food dan es krim di Indonesia.
Rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang terkenal di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, dan lain-lain. Profil produk Pepsodent. Pepsodent adalah pasta gigi pertama di Indonesia yang kembali meluncurkan pasta gigi Florida pada tahun 1980-an, dan satu-satunya pasta gigi Indonesia yang secara aktif mendidik dan mempromosikan kebiasaan menyikat gigi secara benar melalui program sekolah dan layanan pemeriksa gigi gratis. PT Unilever Indonesia pada produk Pepsodent untuk saat ini menjadi market leader di pemasaran Indonesia, terutama untuk merek Pepsodent dengan ukuran antara 25 gram sampai 190 gram, di mana tingkat produksi rata-rata per hari 870 pieces. Selain itu, produk pasta gigi Pepsodent jenis warna putih memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk lain yang sejenisnya. Di antaranya mengandung fluorid sebagai bahan anti gigi berlubang, mengandung GAGP sebagai bahan aktif yang mampu memperkuat kerja fluorid dalam mencegah gigi berlubang. Profil responden. Yang pertama ada responden berdasarkan jenis kelamin. Mengenai jenis kelamin responden, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 30,4% dan responden jenis kelamin perempuan sebanyak 69,6%. Maka disimpulkan bahwa masyarakat yang menggunakan pasta gigi Pepsodent lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Responden berdasarkan pekerjaan. Berkaitan pekerjaan responden di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 78,3% responden memiliki pekerjaan sebagai mahasiswa, sebanyak 4,3% memiliki pekerjaan sebagai pelajar, sedangkan sebanyak 17,4% memiliki pekerjaan sebagai karyawan, dan sebanyak 0% tidak memiliki pekerjaan sebagai wira swasta. Profil responden berdasarkan usia. Berdasarkan usia responden di samping, kelompok usia 10-20 tahun memiliki persentase sebanyak 82,6%. Kelompok usia 21-30 tahun memiliki persentase sebanyak 17,4%. Dan kelompok usia 31-40 tahun memiliki persentase 0%. Analisis dan pembahasan. Analisis top of mind awareness. Hasil keseluruhan dari analisis top of mind yang kami lakukan menyebutkan bahwa produk pasta gigi dengan merek Pepsodent merupakan merek yang pertama kali diingat responden. Sedangkan untuk produk pasta gigi dengan merek Close Up terletak di bawah Pepsodent dengan selisih yang sangat tipis, yaitu hanya 10. Ini menunjukkan bahwa produk pasta gigi Close Up telah mendapatkan posisi yang baik dalam benak konsumen. Analisis brand recall. Hasil dari penelitian menunjukkan 8 responden mengingat pasta gigi dengan merek Close Up. 6 responden mengingat pasta gigi dengan merek Colgate Ciptadent. 5 responden mengingat pasta gigi dengan merek Formula. 4 responden mengingat pasta gigi dengan merek NASA Sasa Charcoal Powder. 3 responden mengingat pasta gigi dengan merek Sensodyne. 2 responden mengingat pasta gigi dengan merek Kodomo Enzim Pepsodent. Analisis brand recognition. Berdasarkan data penelitian dilakukan kelompok kami bahwa terdapat 7 orang responden netral 14,6% mengenali merek pasta gigi Pepsodent. 18 orang responden sangat setuju 35,8% mengenali merek pasta gigi Pepsodent. 20 responden setuju 42% mengenali merek pasta gigi dan menyebutkan nama merek dengan mengingatkannya melalui ciri-ciri logonya. Sedangkan 2 responden 4,2% tidak mengenali merek produk sama sekali. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara variabel brand awareness citra merek dengan loyalitas pelanggan adalah kuat dan positif.
Ini berarti semakin baik brand awareness citra merek, maka akan semakin besar juga loyalitas pelanggan menggunakan pasta gigi Pepsodent. Yang kedua, hal ini ditunjukkan dengan analisis data yang dilakukan dengan pengisian kuesioner dan hasil kuesionernya menyebutkan bahwa produk pasta gigi Pepsodent merupakan produk yang paling diingat oleh responden dibandingkan produk pasta gigi lainnya. Artinya, produk pasta gigi Pepsodent mendapatkan posisi terbaik dalam benak pelanggan. Saran. Adapun saran yang dapat kami berikan dalam penelitian ini mengenai brand awareness terhadap loyalitas konsumen adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan perlu meningkatkan kesadaran merek yang kuat terhadap produk pasta gigi Pepsodent sehingga menghasilkan keputusan pembelian dan pada akhirnya menghasilkan loyalitas yang baik terhadap produk tersebut. 2. Pepsodent merupakan pasta gigi dengan segmen pasar anak muda sampai orang tua. Agar mereka tetap loyal terhadap produk Pepsodent, perusahaan perlu membuat desain yang menarik dan mengikuti tren saat ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.